Oke, selamat pagi para trader teknikal. Jadi ini adalah video kedua tentang 5 saham berpotensi cuan dengan trading plan-nya ya. Oke, jadi kemarin itu hari Jumat seperti kita tahu bahwa ada selling pressure yang cukup kuat di IHSG. Jadi pertama kita bakal bahas IHSG dulu ya, gimana view kita terhadap terhadap induk dari saham-saham kita ini. Oke, jadi kita mulai aja langsung. Sebelumnya kemarin itu di Instagram ya kita bahas tanggal 11 Juni itu ISG itu kita prediksi bakal tutup gap ya, bakal tutup gap. Nah, dan hari Jumat kemarin itu dua-dua gapnya itu ditutup ya selama minggu ini. Satu minggu sebelumnya ini dari tanggal 14 sampai 18 itu kemarin ditutup gapnya penuh ya. Apalagi hari Jumat kemarin ditutup sampai dia low-nya itu ada di 5.944 menutup gapnya yang paling bawah ini yang di kotak kuning. Oke, jadi walaupun seperti itu, view kita masih bullish ya pada ISG. Memang selling pressure-nya masih kelihatan, cuman kita perhatikan deh. Ini support yang kemarin kena, ya ISG itu low-nya itu support yang kena itu merupakan support kuat ya. Jadi dia itu mantul di sini, ya satu kali, dua kali, ada false break di sini. Lalu di sini dia mantul, lalu di sini dia mantul. Ya di sini juga ada false ya. Sini ada false juga menutup gapnya yang ini kemarin. Oke, jadi ini supportnya cukup kuat dan gapnya udah dua-dua ketutup. Nah sekarang kita lihat juga di sesi kedua kemarin itu juga udah ada technical rebound ya di gapnya itu. Setelah dia close gap, langsung naik perlahan sampai closing dan berhasil closing di atas 6.000 juga ya kan. Berhasil closing di atas 6.000. Jadi menurut saya syarat biar seminggu ke depan itu masih bullish, ada potensi untuk naik itu hari Senin itu atau ya bahkan satu minggu ke depan lah, biar view-nya masih tetap bullish itu dia nggak boleh closing ya, dia candle-nya itu nggak boleh closing di bawah low-nya si candle hari Jumat kemarin. Nah, karena kalau dia udah break low, berarti selling pressure-nya memang bener-bener kuat seperti itu. Oke, jadi kalau memang ISG-nya punya potensi rebound hari Senin, langsung aja sekarang kita bahas sahamnya itu. Apa-apa aja sih yang bisa kasih kita potensi cuan? Langsung aja nih. Oke, jadi saham pertama yang bakal kita bahas itu adalah saham ERA. Nah, jadi saham ERA ini sebenarnya udah kita bahas minggu lalu, jadi kita bakal bahas singkat aja untuk analisanya. Jadi saham ERA ini udah break high dengan volume kemarin di sini sudah break high, membentuk higher high yang baru yang merupakan indikasi dari uptrend. Nah, kemarin itu hari Kamis, saham ERA sudah berhasil menyentuh all time high ya di 700 kemarin di sini dan membentuk all time high yang baru yaitu di 725. Tapi hari Jumat kemarin karena ISG memiliki selling pressure yang cukup kuat, jadinya dia di bawah retest lagi dan kita bersyukur bahwa dia masih berada di atas resistennya, masih berada di atas support barunya. Ya kan? Jadi ada dua skenario untuk trading saham ini. Yang pertama itu adalah kita buy di support horizontal yaitu di kotak ungu itu ya. Jadi buy areanya itu ada pada 645 sampai 660 ya di sini. Nah, berarti kalau kita misalnya dapat ya pakai auto order, misalnya nanti hari Senin ISG drop dulu sesi 1 ya. Masih turun, berarti kita beli di 645 misalnya dapat. Nah, resiko kita itu ada di 630 lah. Ya, biar agak jauh sedikit dari support, berarti itu sekitar 2,33%. Nah, jadi tadi skenario pertama adalah 645 sampai 660 adalah area buy, lalu risknya ada di 630. Lalu skenario kedua adalah kita menunggu saham ini untuk sampai dulu ke trend line. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau saham ERA itu trend line-nya cukup kuat. Ada di sini, mantul di sini, mantul di sini, dan mantul di sini juga. Jadi, kita tunggu dulu dia. Kalau misalnya kalian kurang yakin dengan beli di high tadi, kita tunggu dulu dia di sini, lalu kita berharap dia mantul. Berarti area buy kita ada di 620-an. Ya, dan kita cut ketika sahamnya turun di bawah trend line-nya ini berarti. Oke. Nah, jadi begitu untuk trading plan untuk ERA.
Lalu ada saham Adaro ya. Saham Adaro. Nah, ini udah kita bahas di IG dan Telegram juga. Tapi sebenarnya masih menarik. Sebenarnya ini dia udah sideways selama hampir 6 bulan lah. Tapi kalian perhatikan di sini di terakhir ketika dia menyentuh resistennya ada dua volume spike. Dan karena selling pressure kemarin dia di bawah retest dulu, namun volumenya masih kecil. Oke, jadi untuk saham yang ini kita nggak bisa langsung asal beli ya. Jadi kita tunggu dulu dia retest. Apakah dia berhasil retest atau tidak. Kalau misalnya nggak berhasil retest ya kita nggak usah beli. Dan kalau dia berhasil retest berarti area buy kita itu ada di 1315 sampai 1340 lah ya amannya. Dan untuk resikonya kita cut kalau misalnya dia closing di bawah 1285 lah pas di sini di low-nya ini. Jadi kalau misalnya dia closing di bawah itu berarti dia break low ya kan. Berarti dia break low dan kita harus cut. Berarti sekitar 2,28%. Oke, lalu saham yang ketiga itu ada saham DMMX. Nah, saham yang satu ini juga cukup menarik karena coba kita perhatikan ya. Yang pertama, dia memiliki uptrend yang cukup kuat, ya kan? Nah, lalu kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high yang terakhir. Candle-nya berhasil mantul pada level 38,2% di Fibonacci-nya, yaitu di 1160. Ya kan? Nah, di dua candle terakhir saat dia menuju resisten, ada dua volume spike. Yang terjadi. Ini berarti saham ini sedang mempersiapkan dia untuk break high, ya kan? Harus break minor resistennya untuk membentuk higher high yang baru gitu. Nah, sama untuk yang ini kita nggak bisa langsung beli. Jadi kita harus menunggu dulu dia untuk benar-benar break gitu. Nah, coba kita pakai time frame 1 jam aja ya biar benar-benar nampak dia di mana areanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah titik tertinggi dari resisten minornya. Yaitu kalau kalian lihat di sini ya, di sini ada di 1475. Nah, berarti kita entry ketika sahamnya menyentuh 1480 di sini. Ya kan? Nah, dan resikonya ketika dia closing di 1425 lah. Satu tick di bawah support, ya kan? Di bawah support barunya nanti kalau dia bisa breakout. Nah, jadi kita harapkan dia nanti break kemari, dia retest di sini, kalau nggak close di bawah 1425 ya nggak apa-apa, hold dulu, lalu kita berharap dia mantul. Oke, dengan catatan retestnya itu harus dengan volume yang kecil, gitu. Oke. Nah, lalu begitu. Untuk saham yang keempat ada saham Excel. Untuk saham Excel sendiri ini kita lihat cukup menarik ya. Pertama dia break falling wedge. Lalu kalau kita tarik Fibonacci seperti di MMX tadi, kalau kita tarik dia Fibonacci-nya di sini ya, kita tarik Fibonacci-nya, dia juga berhasil mantul di 38,2% di sini di 2380 ya kan. Dan kalau kita misalnya kita kecilin ya time frame-nya. Coba kita kecilin time frame-nya. Dia di sini membentuk bullish pennant. Kelihatan nggak? Di sini dia ada uptrend yang kuat lalu konsolidasi yang semakin menyempit gitu kan. Dan dia terakhir candle-nya hijau di time frame 4 jam. Nah, kita juga nggak bisa berspekulasi di sini karena market juga masih kurang konsisten ya, kurang meyakinkan lah. Jadi kita beli kalau dia sudah memang benar-benar breakout. Nah, breakoutnya di mana? Kita lihat dulu high-nya di sini. High-nya itu ada di 2860. Baru kita set buy di 2690 gitu kan. Di 2690. Nah, resikonya di mana? Resikonya di sini aja nih. Di 2500 pas di bawah supportnya ini. Nah, kenapa jauh gitu kan? Kenapa jauh? Nah, ini adalah alternatif ya. Kalian juga bisa buat resikonya nanti di sini ketika sudah breakout. Nah, sekitar 4,8%. Mungkin kelihatan besar karena mendekati 5% dan tadi itu dia juga sudah sampai ke 7%. Tapi pakai money management dulu, dicicil. Kalau memang dia memang kuat nanti di atas resistennya, ya udah kita tinggal average up dan pasang trailing stop seperti itu. Oke. Nah, lalu saham yang terakhir itu ada saham Wood. Nah, ya ini. Jadi untuk saham Wood ini sebenarnya
Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini dia secara dari Maret kemarin secara midterm view dia masih sideways. Tapi kita lihat nih, kalau kalian tarik garis dari tanggal 5 Januari, ya dia sudah mantul di trend line. Ya, dan kemarin juga hari tanggal 15 ini baru-baru ini dia juga berhasil memvalidasi trend line-nya, yaitu dia mantul di sini dan membentuk candle hammer. Oke. Nah, jadi cara tradingnya di sini bagaimana? Cara trading di sini tuh area untuk entry pertama ya. Area untuk entry itu ada di 740 sampai 760 ya di sini. Dengan resiko di 720 lah, 2,7% ya di bawah trend line dan di bawah support horizontalnya seperti itu. Berarti sekitar 2,7%. Oke, nah jadi begitu jadi 5 ini adalah saham-saham yang menurut saya cukup menarik untuk kita pantau minggu depan. Semoga analisa ini bermanfaat dan silahkan kalian analisa kembali, kalian buat trading plan kalian sendiri ya. Gunakan informasi ini hanya untuk sekedar acuan saja. Namun silahkan dianalisa lebih teliti lagi, lebih detail lagi agar ya kalian bisa menikmati analisa kalian sendiri lah, perpanjangan dari analisa saya ini. Oke, terima kasih telah menonton sampai detik ini dan ketemu lagi di 5 saham berpotensi cuan serta trading plan-nya minggu depan. Terima kasih.